Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi besar di abad ke-12. Maulana Syekh Hisham Kabani adalah seorang sufi dari tarekat Naqsabandiyah yang lahir pada tahun 1945 di Lebanon. Atas perintah sang guru, pada tahun 1991, beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di negeri Paman Sam itu. Beliau mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit seperti German of the Sunnah Foundation of America dan Islamic Supreme Council of America, sekaligus mengepalai The Naqshbandi Haqqani Sufi Order of America. Menurut pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan, namun sebuah aktualisasi agama. Tanpa pelaksanaan ihsan dan penempaan akhlak, dikatakan bahwa seseorang tidak dapat mempraktikkan tasawuf. Pada Juli 2003, untuk pertama kalinya secara fisik, Maulana Syekh Hisham Kabani mengunjungi Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kunjungannya, beliau mengumandangkan azan di dekat stupa sebagai bentuk toleransi dan menyebarkan pesan perdamaian antar umat beragama. Kegiatan ini pun bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Namun para pengikutnya terkejut ketika menyaksikan bagaimana beliau mampu menjelaskan candi tersebut secara lebih baik dan lebih mendalam dari pemandu wisata yang ada di sana. Selain itu, Maulana Syekh Hisham Kabani juga menjelaskan perihal Borobudur dari perspektif spiritual metafisis beliau yang begitu menarik dan tentu dapat merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur. Dalam video ini, akan saya kutip apa yang dikatakan Maulana Hisham Kabani dalam sebuah wawancara selama kunjungannya di Borobudur. Beliau mengatakan bahwa Borobudur merupakan pusat pengetahuan yang besar. Seluruh bagian candi memiliki jarak yang sama dan simetris, baik dalam jarak antar bagian maupun dari jarak satu bagian ke bagian lain. Bahkan radius dan diameter setiap bagiannya pun sama. Karena itu, hampir seluruh bagiannya berbentuk lingkaran. Kemudian, lingkaran-lingkaran ini melambangkan angka 1, 2, dan 3 yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini. Selain itu, setiap tingkat memiliki sumber pengetahuan tertentu yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang mencarinya. Seperti lingkaran yang mewakili 5 tingkat hati manusia yang memiliki tingkat kesadaran berbeda. Beberapa tingkat dari Candi Borobudur beserta maknanya adalah sebagai berikut. Tingkat pertama, pelindung atau pertahanan dari kejahatan yang mewakili pagar. Di belakang tembok pertahanan ini terdapat kejahatan, dan di dalamnya terdapat surga serta kebaikan. Pertahanan tersebut dapat melindungi hati manusia dari serangan setan atau iblis. Kemudian terdapat tingkat rahasia, mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran, yang bisa dicapai setelah dapat melewati pertahanan tersebut. Setelah tingkat rahasia, terdapat tingkat terendah dari Candi Borobudur, yang memiliki letak lebih rendah dari tingkat lainnya, mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan dalam hati. Namun di dalamnya, terdapat pengetahuan tersembunyi, dan hanya bisa dicapai jika seseorang telah berhasil mencapai tingkat pertahanan dan melewati tingkat rahasia yang lebih tinggi. Tingkat ketiga dari Candi Borobudur menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit ditemukan. Kemudian pada tingkat keempat, terdapat rahasia tersembunyi yang bahkan tak seorang pun mengetahui, menjadikan tingkat keempat ini sebagai tingkat paling tersembunyi yang sulit dijangkau. Terdapat juga rahasia dari beberapa rahasia di tingkat kedua, yang kemudian mengarah pada tingkat keempat. Namun sebelum mencapai tingkat keempat, terdapat tingkat pertahanan yang dapat membangun dan melindungi tingkat keempat dari serangan buruk. Pertahanan ini berperan seperti payung, yang dapat melindungi dari serangan apapun. Di dalam pertahanan tersebut, terdapat inti yang dilambangkan sebuah kolom bertingkat, dan berfungsi seperti antena yang dapat menerima informasi surgawi. Di bawah kolom ini,
terdapat simbol kepala pria yang dapat menerima pengetahuan secara langsung ke dalam hati manusia melalui saluran atas kepala. Pada tingkat ini, terdapat keyakinan yang bisa dengan mudah menerima dan memahami ilmu makrifat, meski tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini dan nabi mana yang telah mengajarkan pada mereka. Namun, sejarahnya sangat jauh di masa lalu, bahkan sebelum zaman Nabi Isa. Mereka tetap menjaga tradisi tersebut, meski mengalami perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya. Awalnya, tradisi ini merupakan cara untuk membimbing manusia menuju Allah, seperti yang disebarkan oleh seorang nabi. Namun, setelah beliau wafat, tradisi ini mulai memudar, lalu berganti pada penyembahan berhala. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka mulai menyembah pada sesuatu yang mereka ingat, kemudian menjadi penyembah makam. Pada awal Islam, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melarang untuk mengunjungi makam, karena beliau khawatir jika orang-orang akan menyembah makam tersebut. Namun, ketika Islam semakin berjaya, Nabi kemudian mengizinkan orang-orang untuk mengunjungi makam. Meski demikian, Nabi tetap mengingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan, karena orang-orang bisa lupa, lalu kembali menyembah makam tersebut. Sejarah Buddha yang begitu tua, lebih dari 5.000 tahun, juga mengalami beberapa modifikasi dan perubahan setelah Nabi yang diutus meninggal. Hal ini pun tentu bisa terjadi pada agama Islam. Seperti misalnya, mungkin ada hadis palsu yang dibilang sahih, atau hadis sahih yang dianggap palsu. Kemudian, orang yang mengikutinya asal percaya, sebab cara bicaranya meyakinkan, alumni perguruan ternama, atau pakaiannya ke Arab-Araban. Ditambah, pendengarnya tidak bisa menginvestigasi langsung ke masa lalu untuk memastikan apakah Nabi benar berkata seperti apa yang ia sampaikan. Di dalam Candi Borobudur, terdapat pusat yang dipenuhi dengan jin dan dijaga oleh lebih dari 1.000 jin. Namun tidak perlu cemas atau takut, karena masjid pun merupakan tempat tinggal favorit bagi para jin. Stupa ini menyimbolkan sebuah lonceng, yang dimana lonceng ini berfungsi memberitahu dan membuat kita sadar akan sesuatu yang ada di sekitar. Lonceng ini juga menyimbolkan agar setiap orang selalu siap dan waspada. Di dalam pusatnya juga terdapat keseimbangan dan pendulum yang melambangkan manusia yang berada di dalamnya. Segala hal ini melambangkan suatu keburukan yang memerlukan kewaspadaan dari setiap manusia. Jadi, ketika lonceng ini berbunyi, mengartikan bahwa pendulum atau orang yang menerima pengetahuan sedang diwakili. Namun, yang dapat mencapai pengetahuan makrifat tersebut hanya beberapa orang saja. Oleh karena itu, hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan dan hanya akan diberikan pada tingkat tertinggi. Mereka memberi pengetahuan dari atas, yang berarti dari hati dan tingkat yang lebih tinggi. Namun pengetahuan yang terkait dengan dunia disimpan dan tidak diungkapkan. Lonceng yang tertutup dari bawah menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan dunia tidak disukai. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan surgawi dan yang lebih tinggi dapat dibuka untuk diungkapkan. Terdapat 72 stupa di sini. Kemudian Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok berbeda, yang benar-benar adalah satu di antaranya, dan sisanya masuk ke neraka. Maka dari itu, tentu penting bagi kita untuk menemukan kelompok yang benar kemudian mengikutinya. Dalam penutup wawancaranya, Syekh Hisam Kabani berkata, "Kita berada di tempat ini untuk menyerukan azan dan menyebarkan pengetahuan ma'rifat, serta memerangi setan, kejahatan, dan segala bentuk terorisme." Beliau rela jauh-jauh berangkat dari negaranya demi untuk mengumandangkan azan di stupa puncak Borobudur dan memuji peninggalan nenek moyang bangsa ini, yang katanya telah membangun monumen megafraktal ini pada era Nabi Isa. Tentu pernyataan ini harus didukung dengan temuan lainnya, agar dapat diterima oleh dunia akademik. Namun jika hanya angan-angan, apa mungkin nenek moyang Nusantara, yang diklaim para sejarawan sebagai penyembah pohon,
bisa membangun candi megah bernama Buana Cakapala yang segala rahasianya bahkan belum terungkap sampai saat ini. Ketika mencari informasi perihal Candi Borobudur di Google, hasil teratas menyebutkan bahwa Borobudur dibangun pada tahun 750 Masehi. Namun catatan sejarah lain menyebutkan bahwa para murid dari Cina sudah melihat adanya bangunan Candi Borobudur sekitar 300 tahun sebelumnya. Pelajar Cina bernama Fa Huan yang hidup antara 337 sampai 422 Masehi ketika berada di Jawa Dwipa mencatat bahwa di ibu kota kerajaan terdapat sebuah bangunan megah yang disebut kapel, memiliki bentuk konstruksi yang menakjubkan dan menggunakan ketujuh zat berharga. Raja melakukan penyucian diri sesuai dengan aturan Brahmanisme yang ketat. Orang-orang dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah berlangsung cukup lama. Kapel yang dimaksud Fa Huan tersebut kini dikenal sebagai Candi Borobudur. Hal ini tentu mengundang pertanyaan, apakah Borobudur benar-benar dibangun pada tahun 750 Masehi? Atau bangunan ini sudah ada sejak era Nabi Isa, yang kemudian direnovasi pada tahun 750 Masehi. Namun sejarawan mengklaim bahwa 750 Masehi adalah tahun Borobudur dibangun. Dalam catatan perjalanan pejarah Tiongkok bernama Fa Hien, mengisahkan tentang perjalanannya menumpang kapal besar dan tibalah di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa. Agama Brahmanisme sedang berkembang di wilayah tersebut. Fa Hien bahkan tinggal selama 2 tahun di Jawa Dwipa, kemudian berhasil memperoleh salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyukta Gama Sutra, serta Samyukta Sancaya Pitaka. Ajaran Brahmanisme tidak bisa disebut sebagai agama Hindu. Lebih tepatnya, ajaran Abrahamik atau milah Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan adanya catatan sejarah lain, bahwa ketika Maharaja Purnawarman, yang merupakan Raja Tarumanegara ketiga, berhasil menggali sungai Gomati dan Chandrabhaga dengan memiliki panjang sekitar 11 km. Ia kemudian mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, mirip dengan ritual kurban yang dilakukan oleh penganut milah Ibrahim. Hal ini kemudian memunculkan kesimpulan bahwa kerajaan Tarumanegara sejatinya adalah penganut ajaran monoteisme yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim, bukan penganut agama Hindu yang jelas-jelas begitu menentang pengorbanan sapi. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, mengapa Maulana Syekh Hisam Kabani tidak mengomentari patung atau mengatakan jika patung akan membawa kepada kekafiran, lalu pantas dikafir-kafirkan, kemudian dihancurkan. Perlu kita pahami, beliau merupakan seorang syekh besar dan juga seorang sufi. Tidak akan pula mengurusi hal receh seperti patung. Dalam Al-Quran Surah Saba ayat 13, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman malah menyarankan para jin untuk membuat patung. Bagaimana mungkin seorang Nabi malah menyuruh sesuatu yang justru dilarang? Tradisi milah Ibrahim masih banyak kita temui di Indonesia, dan kita tentu wajib menghargainya, bukan membid'ahkan, bahkan mengkafirkan. Dalam ranah keagamaan, suatu perdebatan untuk merebut klaim kebenaran memang bukan hal lumrah. Manusia selalu terbagi menjadi beberapa barisan, berdasarkan alam pikiran, serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki, termasuk agama, sebagai salah satu sumber.